Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita bersyukur hari ini kita boleh kembali bersama-sama merenungi firman Tuhan. Tema yang saya berikan kepada kita hari ini adalah bagaimana menempuh jalan yang belum pernah kita lalui. Saudaraku, sudah beberapa bulan kita mengalami masa yang sulit. Masalahnya adalah bukan pada virusnya, tetapi ketidakpastian yang kita alami. Kita tidak pasti kapan semua akan berakhir. Tidak pasti kapan vaksin akan ditemukan. Tidak pasti ekonomi kapan akan pulih. Tidak pasti kapan kita akan hidup normal kembali. Ini adalah pengalaman yang belum pernah kita alami sebelumnya. Baik oleh dokter, ahli ekonomi, pengusaha, dan ilmuwan termasuk hamba Tuhan juga. Sehingga saudaraku, kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Jadi, kalau saya simpulkan, saat ini kita menjalani jalan yang tidak pernah kita jalani. Pertanyaannya adalah bagaimana kita menjalani jalan hidup yang tidak pernah kita jalani ini? Apa yang harus kita lakukan untuk menjalani jalan yang tidak pernah kita lalui ini? Saudaraku, inilah yang dialami oleh Yosua di dalam Yosua pasal 3 ayat 4. Tuhan berkata, hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh. Sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Saudaraku, Yosua menjalani jalan yang tidak pernah dijalani olehnya sebelumnya, yaitu memimpin orang Israel masuk ke Kanaan. Saudaraku, apa yang harus dilakukan oleh Yosua dalam menjalani jalan yang tidak pernah dia jalani? Oleh sebab itu Tuhan memberikan beberapa petunjuk kepada Yosua agar dia bisa berhasil menjalani jalan yang belum pernah dia jalani. Dan ini juga menjadi petunjuk bagi kita yang saat ini juga menjalani situasi, jalan, hidup yang belum pernah kita alami. Sehingga kita pun harus menjalani jalan hidup yang tidak pernah kita lalui. Maka saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ada beberapa petunjuk yang Tuhan berikan kepada Yosua. Sehingga Yosua bisa menjalani jalan yang belum pernah dia lalui ini dengan berhasil. Pertama, jangan takut karena Tuhan menyertai kita. Saudaraku, Tuhan berkata kepada Yosua, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Yosua pasal 1 ayat 5. Saudaraku, mengapa Tuhan mengingatkan kepada Yosua bahwa Tuhan menyertai Yosua? Saudara, Yosua pada saat itu menghadapi situasi yang tidak terduga, yaitu ia kehilangan Musa yang adalah sandarannya. Dia berpikir Musa yang akan memimpin mereka masuk ke tanah Kanaan. Tetapi tiba-tiba orang yang menjadi sandarannya meninggalkan dia. Sehingga saat ini dia yang harus memimpin orang Israel masuk ke Kanaan. Sehingga dia harus menempuh jalan yang tidak pernah dia lalui. Maka saudaraku, di tengah ketakutan untuk melangkah dan tidak tahu jalan yang harus dia tempuh, Tuhan mengingatkan dia bahwa Tuhan menyertai dia. Saudara, inilah situasi yang kita alami saat ini, bukan? Tiba-tiba kita kehilangan pekerjaan. Tiba-tiba kita kehilangan penghasilan. Penghasilan kita menurun. Dan mungkin juga ada di antara pendengar sekalian yang juga mengalami kehilangan keluarga. Semua yang hilang ini, saudaraku, selama ini menjadi sandaran kita. Kita sudah merencanakan akan melakukan perjalanan ini dan itu, akan membuka usaha ini dan itu. Kita akan melakukan banyak sekali planning di tahun ini. Dan pada saat itu memang sebelum pandemi ini, kita punya penghasilan yang tetap, usaha yang tetap, dan suami anak yang menjadi sandaran kita. Tapi saat ini, ketika pandemi terjadi, tiba-tiba semua hilang. Usaha bangkrut, orang yang kita sandari
Pengharapan kita menjadi tidak ada karena dia meninggalkan kita. Penghasilan berkurang, gaji dipotong. Kita bingung. Kita harus berbuat apa? Bagaimana kita bisa menjalani situasi yang baru ini, yang belum pernah kita jalani ini? Maka saudaraku, satu hal yang harus kita ingat di dalam situasi ini. Sekalipun gaji kita dipotong, orang yang kita kasih meninggalkan kita, usaha kita mungkin bangkrut, penghasilan kita berkurang. Jangan lupa, Tuhan tidak meninggalkan kita. Dia menyertai kita. Karena sumber dari semua pekerjaan penghasilan bukan pada usaha dan pekerjaan kita, tapi pada Tuhan. Jikalau Tuhan mengizinkan kita hari ini mengalami masalah ini, inilah saatnya kita ingat bahwa yang menghidupi kita selama ini bukanlah usaha dan penghasilan kita, tetapi Tuhan. Tuhan Yesus juga berkata, sebelum dia naik ke surga, bahwa dia akan menyertai kita sampai akhir zaman. Ya saudaraku, di situasi ini ingatlah, jangan takut. Tuhan menyertai kita, dia tidak meninggalkan kita. Yang kedua, senantiasa menguatkan dan meneguhkan hati kita. Saudaraku, 3 kali Tuhan berkata kepada Yosua di dalam pasal 1 ayat 6, kuatkan dan teguhkan hatimu. Di ayat 7, kuatkan dan teguhkan hatimu. Ayat 9, kuatkan dan teguhkan hatimu. Janganlah kejut dan tawar hati. Saudaraku, mengapa Tuhan mengingatkan Yosua berulang-ulang agar jangan takut dan jangan tawar hati? Menguatkan hatinya selalu. Saudaraku, karena jalan yang Yosua tempuh adalah jalan yang belum pernah dia lalui. Sedangkan dia tahu, karena dia adalah orang yang termasuk di antara 12 pengintai yang diutus Musa untuk melihat Kanaan itu pada waktu itu. Dan Yosua tahu di situ jalan yang dia lalui itu nggak mudah. Karena apa, saudaraku? Karena benteng mereka itu sangat kuat. Sedangkan orang Israel tidak memiliki apa-apa. Kita lihat dalam Bilangan pasal 13 ayat 28 dikatakan, bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Yosua tahu di sana kuat sekali benteng mereka, susah untuk ditembus. Yang kedua, Yosua tahu, maka dia takut, dia tawar hati. Karena orang-orang Kanaan itu seperti raksasa, sedangkan mereka seperti belalang. Dalam Bilangan pasal 13 ayat 32 sampai 33 dikatakan, negeri yang telah kami lalui untuk diintai oleh suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Bilangan 13 ayat 32 sampai 33. Maka saudaraku, tidak heran Yosua tawar hati dan putus asa. Karena melihat jalan yang mereka tempuh itu seperti menghadapi tembok yang tidak ada jalan keluarnya. Benteng mereka kuat, orang di sana penuh seperti raksasa. Maka dia merasa seperti orang kecil dan belalang. Maka disinilah Tuhan perlu menguatkan Yosua yang tawar hati, agar senantiasa menguatkan hatinya dengan percaya bahwa Allah menyertai mereka. Bahwa Allah yang menyertai mereka memiliki kuasa lebih besar daripada musuh mereka. Saudaraku, inilah yang kita hadapi saat ini. Penyebaran virus corona seperti tidak terkendali. Ekonomi hancur, banyak orang kehilangan penghasilan. Ada yang sudah terkena PHK. Ada pengusaha yang sudah bangkrut. Saudara, situasi yang kita lihat seperti yang dihadapi oleh Yosua. Jalan yang kita tempuh tidak tahu kapan kita akan berakhir. Di TV setiap hari memberitakan situasi ekonomi yang memburuk. Petugas medis yang mati, yang positif terinfeksi juga terus bertambah. Kita berhadapan dengan sesuatu yang tidak pernah kita jalani sebelumnya. Kita seperti menghadapi situasi yang tidak ada jalan keluarnya. Semua hal itu membuat kita takut, gentar, putus asa, dan tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Saya juga kadang-kadang tidak tahu harus berbuat apa. Di satu sisi ingin begitu ketat mengikuti protokol. Tapi di sisi lain sudah cukup lelah menghadapi situasi ini. Maka di tengah situasi seperti ini Tuhan mengingatkan kita agar menguatkan dan meneguhkan hati kita.
untuk senantiasa percaya bahwa Tuhan memiliki kuasa lebih besar daripada virus corona ini. Sehingga dia tetap mengendalikan semuanya. Karena tidak ada satu ekor burung pipit pun yang jatuh di luar kehendak Tuhan. Sama seperti kematian Yesus yang tidak lepas daripada kehendak Tuhan. Sekalipun salib itu memalukan dan menyedihkan, tapi di tangan Tuhan salib itu menjadi hal yang mulia. Maka sama seperti situasi yang kita alami saat ini. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi di luar kehendak Tuhan. Baik kehilangan orang yang kita kasih, bangkrutnya usaha kita, penghasilan dan gaji kita yang berkurang dan dipotong. Semuanya kita percaya terjadi masih dalam kehendak dan kendali Tuhan. Jikalau Tuhan mengizinkan semua terjadi, pasti ada maksud yang baik bagi kita, yaitu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihinya. Maka saudaraku, senantiasa kuatkan dan teguhkan hati kita. Percaya bahwa Tuhan lebih berkuasa daripada keadaan saat ini. Yang ketiga, tetap hidup sesuai firman Tuhan. Saudara, untuk menghadapi musuh yang kuat, mungkin untuk bertahan hidup, Yosua akan tergoda untuk melakukan sesuatu yang tidak sesuai firman Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh pelacur yang menyelamatkan kedua utusan Yosua itu ya, berbohong agar dia selamat. Tapi kita tahu bahwa pelacur itu, Rahab itu, dia belum mengenal Tuhan. Dan dia melakukannya untuk bertahan hidup. Makanya, di tengah situasi ini, Tuhan juga mengingatkan Yosua. Mungkin untuk bertahan hidup, kamu juga akan melakukan sesuatu yang tidak sesuai firman Tuhan. Maka itulah Tuhan katakan kepada Yosua, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Yosua pasal 1 ayat 7. Biar dia tetap memegang firman Tuhan di tengah situasi yang takut ini. Jalan yang tidak pernah dia lalui. Tetap pegang firman Tuhan. Dan Kristus juga memberikan contoh kan. Sekalipun ada alasan bagi dia untuk hidup tidak sesuai kehendak Tuhan, Bapaknya di surga. Karena dia tidak berdosa, dia tidak bersalah. Tetapi di dalam situasi ini, dia tetap memberikan contoh bagi kita. Dia taat kepada kehendak Tuhan. Saudara, ini situasi yang mungkin kita alami juga. Banyak dari kita, mungkin, agar kita bisa bertahan hidup di tengah situasi ini, banyak kita yang tergoda untuk menipu, untuk mencuri uang perusahaan, menjual barang-barang palsu, meminjam uang dengan tujuan untuk tidak dikembalikan. Demi kita bisa mendapatkan pemasukan, kita berbohong. Kita menjual barang-barang yang palsu. Seperti yang kita lihat, ada orang menjual masker bekas, hand sanitizer yang palsu, supaya dapat untung, dapat pemasukan. Bahkan ada yang jual obat palsu. Saudaraku, biarlah di dalam menjalani hidup yang tidak pernah kita tempuh ini, kita tetap hidup sesuai firman Tuhan, sekalipun harus menderita. Oleh sebab itu, apa pesan daripada Tuhan kepada Yosua agar dia bisa hidup sesuai firman Tuhan? Yaitu di dalam Yosua pasal 1 ayat 8, agar jangan lupa merenungkan firman Tuhan. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Yosua pasal 1 ayat 8. Jadi saudaraku, di tengah situasi ini tetap hidup sesuai firman Tuhan. Maka kalau kita mengikuti 3 langkah ini, 3 hal ini yang Tuhan perintahkan dalam menempuh, dalam hidup, menjalani hidup yang tidak pernah kita tempuh sebelumnya, maka kita pasti akan berhasil melewatinya bersama dengan Tuhan. Amin.